Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Ketemu Apa lagi kabar? dengan Ya, kompak, kita nggak ketemu kompak. lagi. Ketemu lagi dengan Dini. And Juju and Dini. Din, kalau kamu ke Alfamart Ya. itu jangan lupa bayar semuanya ya. Oh iya mesti Jangan nyuri coklat. Oh, Curi hatinya mas-masnya aja itu yang ada di sana, nggak apa-apa. astaga. Ya kalau mas, kalau mbak semua Iya. Iya. Jadi jangan sampai curi coklat ya Baju. Ya Apalagi nggak cuma coklat, nggak boleh nyuri. Iya. Yang boleh dicuri cuma perhatiannya. Iya, jadi ada kejadian ya Baju baru-baru ini Viral banget. viral banget. Soalnya sampai pakai pengacara Iya, segala sampai gitu. jauh gitu langkahnya. Jadi sebenarnya itu it's a small problem gitu ya Baju. Become bigger karena bawa-bawa pengacara gitu. Bawa pengacara dan kekuatan lagi-lagi netizen ya, kekuatan netizen. benar. Karena ketika ada hal-hal semacam itu terus divideoin, di-upload ke media sosial dan Nggak kita lama nonton gitu. ya, siap-siap ya. Siap. Siap-siap Nggak lama viral. tuh, nggak lama tuh. Hashtag di Twitter lah jadi naik trending gitu. lah, gitu. Trending segala macam. Setelah biasanya emang Twitter dulu Baju, setelah Twitter kita pindah Instagram gitu. Jadi videonya lebih jelas Nanti gitu. ke TikTok, terus ke YouTube, Nah semuanya. tuh akhirnya semuanya gitu. Dan Cerita itu dalam sebenarnya gimana? Dan itu dalam hitungan jam aja ya Baju, nggak Hitungan nunggu jam, lama. nggak nunggu lama. Sebenarnya ceritanya gimana kasus ini Oke, nih? misalnya Mbak Juju Si Mbak jadi Mbak Alfamart. ini, ya. Aku yang ibu-ibu Ibu-ibu yang bawa naik Mercy. Mercy, ya. Aku ibu-ibu naik Mercy nih gitu. Terus aku udah keluar Mbak Ju, udah mau apa namanya? Udah mau- masuk mobil udah kan masuk ibu mobil, udah itu. mau Udah pergi mau gitu pergi. dari Alfamartnya. Tiba-tiba Mbak Juju keluar. Sama Tiba-tiba si mbaknya. Mbak Alfamart ini keluar terus bilang, ibu itu bawa coklat tapi belum dibayar gitu. Dan Ada yang ibu ngevideoin. itu, ibu itu nggak terima, dibilang belum bayar. Tapi setelah nggak Awalnya terima, denial, iya kan? awalnya denial. Setelah nggak terima tapi tetap jalan tuh, ya udah sini saya bayar gitu, dibayar tuh semuanya, pulang deh. Tadinya Ternyata mau nutup mobilnya dulu, tapi sama mbak yang Alfamart ini jangan pergi dulu, bayar dulu gitu kan, pertama dipaksa denial suruh tadi bayar. kan, terus akhirnya ya udah dibayar sama dia gitu, Iya. dengan yang agak marah tadi kan. Marah-marah, emang. Udah selesai, pulang deh dia Berapa dari situ. coklatnya dulu? 10 coklat ya, bukan satu tapi 10. Iya gitu. Itu Udah banyak ya. banget. Wakeh Baju, bahasa Jawanya wakeh, banyak gitu. Terus Wakeh tenan. wakeh tenan. Si ibu-ibu bawa Mercy ini akhirnya pulang tuh. Ternyata masalahnya nggak kelar dari situ Maju. Balik maneh. Gitu. Nah, balik mana si ibunya Si ya. ibu ini balik lagi ke Alfamartnya Bawa bawa pengacara. Oh my god. intinya nggak terima gitu. Tapi beneran itu bawa pengacara dia? Bawa Maju. Karena dia punya pengacara keluarga kali ya. Iya kan bawa Mercy Maju kan berarti kan berada gitu, beruang lah. Ibu-ibu beruang. Ibu-ibu beruang. Udah udah gitu bawa pengacara, ibu yang nggak terima. Intinya si Mbak Alfamartnya disuruh minta maaf ke ibu yang udah bawa coklat belum bayar tadi itu. Berdasarkan undang-undang ITE ya, pelanggaran iya, UU ITE karena sudah memvideokan dirinya dan memviralkan ya Allah, pelanggaran UU ITE pasalnya ya. Iya, yang dituntut Yang itu dituntutin ITE dari ibunya itu. Akhirnya Mbak Alfamartnya minta maaf sama Maju. Minta maaf, minta maaf. Akhirnya kan baikan sebenarnya. Iya, ya. benar. Dan minta maaf secara umum kan Mbak Alfamartnya Iya, itu. kayak secara terbuka gitu Secara nggak sih? terbuka, Mengakui kesalahan yang sebenarnya itu tidak salah. Dan ternyata menurutku. Ceritanya nggak selesai sampai minta Belum maaf selesai doang, ya kan? Terus gimana Mbak? Iya. Ada si pengacara Ada ini. pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Inisialnya Hotman Paris Hutapea. Siapa? Tahu kan inisial. Terus si Pak Hotman Paris ini kayak mengunggah gitu di Instagram. Iya. Soalnya Pak Hotman ini juga nonton video viralnya itu betul, kan. betul. Akhirnya dan dia mengajukan videonya, diri gitu ya, ingin untuk membela Mbak Alfamart itu gitu. Karena menurut aku juga mbaknya nggak salah Baju. Dan pihak Alfamart luar biasa. Merespons Mereka juga, dengan cepat. Iya, mereka juga mencari pengacara juga ya untuk membela karyawannya gitu. Terus karena ditawarin ya udah akhirnya pakai yang Hotman Paris kan. Udah tuh gitu.
Terus sama si apa namanya yang dari Hotman Paris ini, Mbak Alfamart ini diantarin ke polisi untuk melaporkan kejadian ini gitu Mbak Jo. Dan si ibu-ibu bawa Mercy ini akhirnya nyusulin gitu, nyusulin ke kantor polisi karena kan kalau misalnya yang pihak tergugat itu tadi atau yang pihak yang mau di apa ya Mbak Jo, yang salah itu tadi loh, yang dilaporkan, pihak yang dilaporkan itu meminta damai kan kelar urusannya, jadi nggak jadi diproses gitu kan. Nah ibu itu melakukan hal itu, akhirnya damai ya maju. Iya, itu akhirnya. Tapi memang bener kan ibu itu ngambil 10 coklat dan dia nggak ngaku awalnya ya, setelah dikejar suruh bayar, dan dia balik lagi baru dibayar gitu. Kamu jangan gitu, Din. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, nauzubillahimin zalik ya. Tapi emang jangan ya teman-teman kalau kayak gitu tuh. Ya gimana ya Mbak Ju? Menurut aku itu sebenarnya ibu itu tahu kalau misalnya ibu itu salah, tetapi kayak gengsi mungkin ya, mungkin. Gengsi, atau ada dalam perasaan dirinya, kok aku sampai diginiin sih sama pegawai apa namanya minimarket, Alfamart gitu, sampai yang dikejar-kejar harus bayar gitu. Tapi sebenarnya dia juga salah lah, bawa coklat 10 nggak bayar kayak gitu. Di mana letak benarnya gitu. Jadi ya karena denial itu tadi, sebenarnya menurut aku kalau misalnya ibu ini legowo untuk mau mengakui kalau misalnya iya Mbak saya tadi bawa ini ya saya bayar gitu. Saya terus lupa, mungkin kan bisa aja ya kayak lupa gitu kan. Atau bilang baik-baik ini tadi, yang misalnya dia nggak terima tentang video yang di videoin tadi tuh Mbak Ju, yang dia nuntut ITE tadi, Mbak nggak usah ya di apa namanya video-video itu boleh saya lihat Mbaknya nggak hapus nggak, kan saya udah minta maaf, bisa kan kayak gitu ya Mbak Ju. Meskipun kayak gitu tuh tetap denial sih, nada-nada kayak gitu, tapi kan maksud aku itu tuh berakhir di situ. Jadi nggak usah bawa pengacara, nggak usah bawa polisi-polisi, ya nggak sih Mbak Jo? Cuma hebat aja sih pegawai Alfamart ini. Kalau misalnya, misalnya dia nggak ngejar suruh ibunya itu bayar, nanti dia yang harus bayar, Din. Kasir yang harus bayar itu. Ada selisih 10.000, 5.000 sampai selisih 10 perak ya, 10 apa sih? 10 rupiah. Nggak ada kali. 500 perak aja itu. Kasir itu harus mengganti, harus membayar. Apalagi 10 coklat, ya kasihan dong, gajinya berapa gitu kan. Iya benar. Dan itu menurutku aturan dari semua orang yang dia itu jaga duit gitu. Teller misalnya, teller bank juga nggak boleh gitu. Ada selisih ya. Harus dia yang keluar berapa, yang masuk berapa harus pas. Dia nombokin duluan, dia yang nalangin duluan duit yang kalau misalnya ada selisih tadi itu. Sama gitu, di mana-mana juga kayak gitu. Dan menurut aku Mbak ini sudah berani untuk apa ya, speak up gitu ya, speak up dan mempertahankan pendiriannya bahwa dia benar gitu. Dan bisa dibuktikan bahwa dia memang benar. Iya. Salut gitu. Alfamart. Sebenarnya inti permasalahannya itu kan minta maaf ya. Kalau udah minta maaf, salah kelar. Dan meminta maaf, benar. Berani mengakui kalau dirinya salah, lalu meminta maaf. Dan gitu. Kelar urusan. Nggak panjang kayak gitu, nggak seheboh. Nggak panjang kali lebar, kali tinggi. Sampai seluruh Indonesia menyaksikan gitu kan. Benar, nggak sampai polisi gitu. Benar. Dan memang banyak banget sih kasus-kasus kayak sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan minta maaf, tapi orangnya nggak minta maaf, ya bahkan menutup-nutupi, ada yang seperti itu. Benar banget. Kayak kasus aku kemarin ada teman, salah satu teman di antara teman kita itu pernah kita ada suatu acara di luar kota, kemudian dia nggak sengaja ya merusak sepeda motor dari salah satu karyawan gitu kan, karyawan di tempat kita berkunjung ke sana itu. Dan dia nggak minta maaf dan dia nggak cerita juga, nggak cerita juga kalau dia sudah merusak salah jatuh satu. Sih kan jatuh itu nggak sengaja, tapi kan gara-gara dia, karena dia yang pakai. Dan mungkin dia malu jadi dia nggak cerita. Akhirnya pas udah selesai, buntutnya panjang lah. Benar, pas udah selesai udah pergi tuh dari tempat yang Mbak Juju kunjungin. Turns out ada yang telepon bilang gitu, kalau ini ada yang rusak gara-gara ada yang pakai salah satu teman kita itu. Dan rusaknya itu mengakibatkan si yang punya motor ini jatuh yang baju. Coba kalau salah satu teman kita itu dia mengakui bahwa tadi saya udah pinjem motor temen dan itu saya jatuh, motornya rusak, saya mohon maaf, saya nggak sengaja dan saya mohon maaf.
saya bersedia mengganti rugi misalnya kan, betul. memperbaiki motornya itu dengan cara baik-baik dan sekalian sama solusinya juga gitu kan. Benar. Tanggung jawab Selesai. soalnya kan Maju. Nggak ada hubungan yang dirusak antar institusi atau apapun gitu loh Din. Kalau misalnya kayak gitu kan jadinya malu ya. Maksudnya kita yang berkunjung ke sana gitu loh Maju, malu gitu karena udah merusak sampai mengakibatkan si yang punya motor ini jatuh, kan kasihan gitu. Iya sih, memang mengakui kalau misalnya kita salah lalu meminta maaf itu lumayan susah gitu untuk orang dewasa ya. Kalau misalnya anak kecil mah, makanya kalau misalnya aku lihat anak kecil tuh ya luar biasa ya, mereka bertengkar minta maaf selesai main dan lagi. hitungan menit mereka kalau marahan. Iya, benar gitu. Dan kayak gitu tuh aku kadang-kadang bikin aku iya ya gitu, segampang itu. Aku dulu kecil mungkin ya kayak gitu sama gitu, tapi kenapa sekarang dewasa susah gitu. Susah ya? Kamu susah maafin Din? I need time gitu. I need time. Katanya tadi gampang maafin, gampang ngelupain. Loh, bukan gampang, tapi kayak aku butuh space dulu gitu, butuh waktu dulu untuk aku mencerna emosi-emosi negatif gitu. Misalnya aku marah gitu Maju. Itu aku juga butuh waktu. Gimana caranya marahku ini biar aku nggak iniin sekitar aku gitu. Nggak ngerugiin. Iya, nggak ngerugiin. Terus abis gitu aku berbuat salah gitu. Aku akuin Baju. Aku tuh orangnya lumayan egois gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya aku berbuat salah itu aku ngakuin pada akhirnya gitu, tapi nggak yang langsung gitu. Karena aku butuh waktu untuk tadi gue salah, astagfirullahaladzim segala macam udah gitu. Ya terus nanti aku bilang, iya aku tadi salah, minta maaf ya gitu. Gitu. Oh kalau hal kecil langsung minta maaf. Maaf ya aku telat kayak gitu. Oh iya kalau itu tadi, iya. Tadi kopimu aku habisin. Itu kurang ajar ya. tapi kan itu bisa buat bercandaan juga Mbak Jo, dan itu aku juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau yang buat hal yang lumayan ini aku yang butuh waktu besar. tadi. Aku butuh waktu. Ini ceritanya kamu maafin atau kamu memaafkan? Aku kamu maafin maaf. atau kamu meminta maaf? Aku yang minta maaf Baju. Itu aku yang minta maaf. Itu aku mengakui aku salah dan aku minta maaf. Itu yang meminta maaf. To say sorry gitu. To say sorry. It's not easy. It's not easy. Tapi kalau Baju gimana untuk to say sorry itu? Ya, it's not easy too. It's not easy tuh. Ya kalau hal-hal kecil tadi yang kita udah sebutin ya. Gampang minta maaf. Tapi kalau hal besar, aduh saya juga butuh waktu untuk memberanikan diri juga untuk minta maafnya. Tapi biasanya itu juga tergantung. Cuman pada akhirnya aku akan meminta maaf gitu. Dan alhamdulillah itu yang selalu aku lakukan Mbak. Gitu. Tapi kalau udah maafin, kalau minta maaf tuh plong ya Din ya. Iya, banget. Kayak udah relief gitu loh. Banget gitu. Dan aku nggak berharap apa-apa ke yang aku minta maafin. Maksudnya aku dimaafin alhamdulillah. Nggak juga nggak apa-apa. Yang gitu. penting udah minta maaf. Benar, karena aku sendiri sudah mengakui kalau aku salah itu tadi loh Mbak. Gitu. Karena I need peace. Ya kan merasa bersalah itu juga nggak enak. Istilahnya memaafkan itu bukan karena kita baik ya, tapi karena kita butuh kedamaian dalam diri sendiri gitu. Dan bukan karena aku juga berharap untuk dimaafkan gitu. Karena saya membutuhkan kedamaian diri. Inner peace. Coba Baju. Kung Fu Panda. Nah, kalau tadi kan kita meminta maaf ya Baju. Kalau kita sendiri yang memaafkan gimana? Nah loh. Jadi PR besar ini Din. Seni meminta maaf dan memaafkan. Tuh. Jadi nggak cuma minta maaf, tapi juga memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Untuk orang-orang yang pendendam macam gue nih, gue dendam ya, awas ya Din, kamu Din. Itu harus hati-hati. Iya, harus hati-hati, benar. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang mengaku dirinya pendendam itu teman-teman jangan langsung percaya dan jangan langsung menganggap bahwa orang itu bakalan membalas ya. Karena yang boleh dibalas itu hanya rindu ya. Rindu dan tidur yang harus dibalas ya. Bukan dendam. Bukan dendam. Seperti dendam, rindu juga harus dibayar tuntas gitu. Dibayar tuntas gitu kan. Berarti iya ada sih belum orang tentu orang yang dendam itu bakal membalaskan dendamnya. Mungkin mereka cuma mengingat aja masih ada di sini perasaan tidak enak ketika disakiti itu ya. Bener. Dan mungkin di mulutnya mengucapkan iya saya memaafkan, tapi saya nggak melupakan. To forgive but not to forget gitu. Iya sih. Kamu termasuk yang gampang memaafkan ya, Dini? Nggak gampang, Baju, tapi aku pada akhirnya memaafkan. Sama aku butuh waktu gitu. Aku butuh waktu untuk mencerna sebenarnya gitu. Kalau misalnya hal besar kayak gitu, tapi pada akhirnya karena I need peace in myself gitu, ya udah aku lupain gitu. Meskipun
ada hal-hal yang prinsip yang nggak aku bisa lupa, tapi rasanya misalnya aku lupain atau apapun itu yang bisa aku lupain Maju. Tapi selalu sih kalau bisa ngelupain, karena yang Nggak paling yang lupa berat itu 100%, ngelupainnya ya. nggak yang lupa 100% juga, tapi kayak yang maksud aku ya udah karena dia udah minta maaf dan aku udah, atau misalnya dia belum minta maaf tapi aku udah memaafkan, kelar urusannya di aku gitu aja. Kalau misalnya di dia masih ada urusan dia gitu, misalnya gitu. Tapi aku juga pengalaman sih, temen aku yang kayak Baju misalnya ya, yang dia masih susah untuk melupakan kesalahan orang lain. Itu aku pengalaman banget, teman-teman aku ada beberapa yang kayak gitu. Terus my own mother. Iya, I know. My own brother tuh, gitu. They never forget. Yeah, they hardly forget, gitu. Apa yang orang udah lakuin ke dia gitu sih. Tapi ya itu balik lagi ke apa yang pribadi masing-masing orang gitu. Iya, sama kayak saya kan juga nggak pernah lupa dengan apa yang sudah orang lakukan, kesalahan orang terhadap saya. Iya, benar. Nggak lupa, tapi bukan berarti bakalan membalas. Membalas dengan yang sama ya, Baju. Revenge ya istilahnya ya, kayak revenge. Bekerja keras, berusaha untuk lebih maju lagi, lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. To show them that I'm bigger than myself gitu ya, Baju. Iya, I'm bigger than myself. Dan kalau kita baik-baikin ke orang yang udah menyakiti perasaan kita itu bukan karena saya baik, Din. Iya, tapi itu karena adalah I want to show my power. Iya, benar-benar. Iya, itu tadi itu bentuk sweet revenge-nya Mbak Juju gitu. Iya. Aku tahu karena teman-temanku gitu, Mbak Juju. Jadi I'm familiar with that gitu, dengan perasaan-perasaan itu. Tapi kalau kamu nggak pernah gitu. nggak pernah kepikiran untuk aku harus lebih baik setelah dia memperlakukan aku seperti itu kayak enggak, gitu. Karena aku baik untuk aku sendiri. Aku nggak pernah mikir orang lain ngapain gitu. Enggak, lo udah gak ada urusan sama gue gitu. Kalau aku. Denial itu. Ya, nah tuh kan. Baju udah tahu kan. Baju udah tahu. Tapi dengan denial itu aku kayak pelan-pelan itu ya memaafkan tadi, udah lupain gitu. Gitu sih. Karena cuma malaikat yang bisa seperti itu. Manusia biasa tuh untuk tahap ke situ tuh susah. Terus itu tadi dengan Din ikhlas ya, denialnya jangan ntar lu jadi bom gitu. Nah kayak gitu loh Baju dalam hatiku, kayak yang ya pelan-pelan lah. Ya itu tadi kayak I really need time to overcome itu tadi. So terus tadi tuh ada apa namanya, kayak kata-kata gitu, quote gitu. Quote. Weak people apa tadi? Revenge. Weak people. Berarti aku weak people ya. Revenge. Tapi kan revenge-nya sweet revenge. Itu smart people Maju. Weak people revenge, strong people forgive. Intelligent people forget. Ignore Maju. Intelligent people ignore. Berarti ignorance ya orang intelijen itu. Itu katanya Einstein ya. Iya, tapi bukan kata saya. Bener. Tapi itu menurut aku in terms of memaafkan dan meminta maaf sih. Menurut aku ya, yang tadi kata Einstein gitu. Kalau misalnya yang untuk diterapkan ke yang lain mungkin bisa, tapi aku belum nemu gitu Mbak Ju. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan yang maaf dan memaafkan, itu nyambung banget. Jadi ignore-nya itu bukan ignorance, tapi lebih ke ya udah. Iya, udah dianggap udah aja gitu. Udah aja biar nggak panjang. Gitu. Kamu ada quote menarik Iya, katanya Firsa Besari Mbak Ju. Iya, idola kamu ya Firsa Besari. Di Twitter ya. Kalau misalnya anak Twitter tuh pasti tahu si Firsa ini. Jadi Mas Firsa Besari itu pernah bilang kayak gini Mbak Ju. Ketika kesetiaan menjadi mahal, ketika kata maaf menjadi sulit untuk diucapkan gitu. Ego siapa yang sedang diberi makan gitu. Diberi makan. Siapa yang diberi makan. Jadi jadi emang egois itu bahasanya memang tingkat tinggi sih. Iya. Itu ada yang harus kita pikirin dulu sebelum kita mencerna kata-kata itu. Ego siapa yang sedang diberi makan. Sebenarnya diri sendiri sih, ya kan. Kayak egonya kita sendiri. Kenapa sulit memaafkan benar gitu. Kayak aku tuh lumayan egois gitu kan Baju. Makanya I need time gitu untuk aku mencerna dulu. Gue salah ya. Yaudah deh gue minta maaf gitu. Tapi memang ketika ada orang yang melakukan kesalahan sama kita atau kita melakukan kesalahan kepada orang lain gitu ya. Awalnya hubungannya baik,
Kemudian Benar. karena kesalahan itu menjadi berubah Agak, hubungannya, dan itu jauh dikit. mengubah seluruh masa depan kita kayaknya ya. Iya, nah itu Bisa ada lagi jadi tuh. hubungannya nggak bakalan sama kayak dulu lagi. Benar. Bisa jadi kita jadi orang yang sangat hati-hati gitu Benar. kan. Trauma juga Iya. ada kadang kan. Ya tadi itu yang Baju, karena orang itu kan kita nggak tahu gitu. Apa namanya, forgive tapi nggak forget orang itu gitu. Bisa jadi kan, jadinya tuh orang itu jadi hati-hati gitu kan sama kita, karena kita udah melakukan kesalahan misalnya. Dan yang berat itu apa, Din? Perasaan ketika orang lain memperlakukan tidak baik kepada kita, rasa ketika diperlakukannya itu yang nggak bakalan hilang gitu. Bisa jadi kata-katanya mereka yang begitu menyakitkan gitu kan. Terus dan perasaan ketika kita dikata-katain itu gitu. Kata-katanya sih lupa, tapi itu perasaannya yang nggak hilang-hilang gitu. Iya benar. Itu benar banget. Dan tadi itu ada yang tadi tuh yang Baju bilang kan mengubah itu ya, mengubah hubungan yang tadinya misalnya baik itu jadi ada sekat lah, ada yang agak kurang percaya segala macam, trauma segala macam. Jadi ada lagi tadi quote gitu yang bilangnya itu forgiveness might not change the past but it does enlarge the future. Iya. Jadi sama kayak tadi. Memaafkan itu makanya tadi aku mau hubungin ke situ. Memaafkan tuh memang nggak mengubah masa lalu karena udah terjadi juga gitu. Tapi bisa menjamin masa depan, bukan menjamin sih, bisa kayak ada harapan gitu. Banyak kesempatan di masa depan. Nah, gitu. Ada harapan di masa depan. Dibanding kalau kita nggak memaafkan, atau nggak minta maaf atau nggak ya. meminta maaf. Forgiveness itu berarti meminta pengampunan sih forgiveness itu. Pengampunan. Yang jelas orang yang kuat adalah orang yang memaafkan. Bener banget. Karena dan memaafkan itu susah. tuh berat, dan kalau kita levelnya bisa itu udah memaafkan, tinggi. berarti emang kita udah kuat banget sih secara kepribadian ya, secara mental, secara spiritual gitu kan. Benar. Dan seperti yang kasus tadi Alfamart tadi, coba kalau saling memaafkan aja ya. Berhati besar gitu. Berhati besar mengakui kesalahannya si ibu pembawa Mercy itu, kan kelar urusannya. Pun ibu Mercy-nya juga Baju memaafkan karena kan dia udah, ketika dia nuntut dia meminta maaf kan udah gitu. Gitu sih. Banyak masalah yang selesai dengan minta maaf ya. Iya. Dan mengakui kesalahan itu ya Baju. Dan tidak mengulang lagi itu penting. Iya, penting benar. Setelah jadi itu prosesnya, kata ada salah satu profesor di Massachusetts Baju. Gimana tuh ngomongnya? Massachusetts. Nah, itu di Amerika gitu. Proses meminta maaf itu adalah pertama mengakui. Habis mengakui, terus meminta maaf, say sorry, terus tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya itu dalam bentuk kalau misalnya ganti rugi ya ganti rugi gitu. Dan jangan minta maaf doang tapi nggak diganti kerugiannya. Nah, itu gitu. Jadi ada act lain setelah say sorry, nggak cuma say sorry kelar urusannya, enggak gitu. Iya, perbaiki dulu. Nah itu gitu, memperbaiki gitu. Janji nggak ngulangin lagi lah, atau kalau misalnya ada ganti rugi ya diganti rugi. Gampang banget ya ngomongnya ya. Iya. Belum tentu gampang loh prakteknya. Nah makanya tadi orang yang kuat adalah orang yang memaafkan. Benar. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita belum bisa memaafkan, kita nggak kuat ya Baju? Masih lemah. Iya. Lemah. Weak people gitu. Ya udah teman-teman. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.